Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan serta salam bela negara. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, ada beberapa bentuk dari perusahaan yang ada di Indonesia, antara lain adalah PD, UD, firma, CV, perseroan terbatas, perum, perseroan perorangan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, nanti kita akan membahas satu persatu mengenai bentuk-bentuk perusahaan yang ada di Indonesia ini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Secara garis besar, badan usaha dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah badan usaha milik swasta atau privat, dan yang kedua adalah badan usaha milik negara, yakni BUMN dan BUMD. Dari jumlah pemilik perusahaan dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah perusahaan perorangan atau UD, kemudian yang kedua adalah perusahaan persekutuan, yang ketiga ada CV, firma, koperasi, dan PT, yang keempat ada perusahaan kelompok, dan yang terakhir ada holding company atau group. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari satu persatu jenis-jenis dari perusahaan ini. Sedangkan perbedaan perusahaan dari status badan usaha terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, yakni perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan CV. Dan yang kedua adalah badan usaha berbadan hukum, yakni perseroan terbatas, BUMN, yayasan, dan koperasi. Ada beberapa perbedaan mendasar antara yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum. Yang pertama, bagi yang berbadan hukum, diatur oleh undang-undang, kemudian ada pemisahan harta, memiliki tujuan tertentu atau khusus, tanggung jawab terbatas, dan wajib dengan pengesahan dari menteri. Berbeda dengan yang bukan berbadan hukum, yang bukan berbadan hukum diatur di dalam KUHD. Kemudian tidak ada pemisahan harta, tanggung jawab enteng, dan tidak perlu adanya pengesahan dari menteri. Namun biasanya yang bukan berbadan hukum ini memiliki pengesahan dari notaris. Oke, bab pertama yang akan kita bahas adalah badan usaha yang berbadan hukum. Oke, bab pertama yang akan kita bahas adalah badan usaha yang berbadan hukum. Yang pertama adalah perseroan terbatas atau badan usaha berbadan hukum yang berupa perseroan terbatas. Perseroan terbatas sebagai badan hukum didasarkan berdasarkan perjanjian, dan juga perseroan terbatas didirikan dengan akta otentik. Perseroan terbatas sendiri adalah badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian sebagaimana diatur dalam UU PT tahun 2007 dan KUH Perdata. Pendirian PT harus dibuat dengan akta otentik di hadapan notaris yang memuat anggaran dasar sebagai dasar hukum keberadaan perseroan tersebut. Sebelum akta perjanjian tersebut disusun, para calon pendiri atau pemegang saham biasanya membuat perjanjian pendahuluan terkait penyetoran modal, pemilikan saham, dan hal-hal penting lainnya sebagai persiapan berdirinya PT. Yang kedua adalah koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi berlandaskan prinsip-prinsip koperasi serta asas kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. Pembentukan koperasi dilakukan melalui akta pendirian yang merupakan anggaran dasar. Koperasi primer didirikan dimulai oleh 9 orang, sedangkan koperasi sekunder cukup oleh 3 koperasi. Status badan hukum koperasi diperoleh pada saat terbitnya surat keputusan menteri yang mengesahkan pendirian dari koperasi tersebut. Kita beralih ke badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah perusahaan yang didirikan oleh negara untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan, namun tetap berfungsi utama melayani kebutuhan rakyat guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai dengan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 1945 dan berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2003. BUMN berperan penting dalam menghasilkan barang dan atau jasa bagi masyarakat, membangun kerjasama dengan perusahaan yang
Presiden dan dilaksanakan oleh Menteri. Berbentuk perseroan terbatas sesuai ketentuan undang-undang dan modalnya sendiri terdiri dari saham-saham, serta Menteri bertindak sebagai kuasa pemerintah selaku pemegang saham mayoritas. Sedangkan perusahaan umum atau perum adalah BUMN yang tujuan utamanya memberikan pelayanan bagi kepentingan masyarakat luas. Ciri-ciri perum antara lain, yang pertama berorientasi pada pelayanan masyarakat umum dipimpin oleh seorang direktur. Yang kedua memiliki kekayaan sendiri yang berasal dari kekayaan modal yang dimiliki. Yang ketiga dapat melakukan hubungan hukum perdata dengan pihak lain serta tetap berorientasi pada kegiatan bisnis guna mendukung keberhasilan usahanya atau keberlanjutannya. Selanjutnya badan usaha milik daerah atau BUMD, yakni badan usaha yang